Program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto, juga dilirik perusahaan penyedia makanan sehat asal Jepang, di mana Universitas Hasanuddin Makassar dan Toyo Foods Jepang menjajaki kerjasama peningkatan gizi anak-anak Indonesia melalui sistem penyajian makanan. Penjajakan itu dilakukan pada 21 November 2024 di Gedung Rektorat Lantai 6 Universitas Hasanuddin. Unhas dan Toyo Foods Jepang melakukan diskusi sekaligus audiensi terkait program makan bergizi gratis bagi anak sekolah. Wakil Rektor Bidang Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMPil, menyebut Toyo Foods Jepang sebagai perusahaan penyedia makanan yang telah berpengalaman di Jepang. Dan menurutnya, dalam melaksanakan program makan bergizi gratis di Indonesia, memerlukan kerjasama dan sistem yang baik dari hulu hingga hilir. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan Toyo Food, ya, salah satu perusahaan penyedia makanan di sekolah di Jepang. Mereka sudah berpengalaman sekitar 70 tahun, ya, seperti kita ketahui bersama bahwa di Jepang itu udah dari 50 tahun yang lalu pemerintah itu memberikan subsidi kepada para siswa dari tingkat SD sampai SMP, SMA untuk makan siang yang bergizi. Nah, sesuai dengan program Presiden terpilih Pak Prabowo, ya, salah satu program utamanya itu adalah untuk memberikan atau menyediakan makan siang bergizi bagi siswa di Indonesia. Kalau data dari yang kita dapatkan, satu hari itu akan diberikan makanan kepada siswa dari tingkat SD sampai kemudian tingkat SMA itu sebanyak 82 juta siswa. Nah, tentu saja ini memerlukan sebuah kerjasama, memerlukan sebuah sistem, ya, yang baik, ya, dari hulu sampai hilir. Profesor Adi Maulana juga menyebut Universitas Hasanuddin sebagai universitas yang komprehensif lantaran memiliki berbagai fakultas seperti Fakultas Peternakan, Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, serta program studi gizi. Inilah yang akan mendukung dalam mempersiapkan diri sebagai salah satu unit layanan penyedia makanan gratis, khususnya untuk wilayah Makassar. Ia juga menyampaikan, Toyo Foods dari Jepang telah menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU. Selain itu, Unhas juga telah sepakat untuk menandatangani kontrak kerjasama yang akan dimulai dengan survei untuk mengumpulkan data dasar. Data tersebut nantinya akan digunakan untuk menentukan menu, harga, serta sistem pengiriman makanan ke sekolah-sekolah di Makassar. Asisten General Manager Toyo Foods Japan, Yutaka Oki, didampingi Yurika Mori selaku Business Development dari Toyo Foods Japan, menjelaskan misi utama mereka untuk mengembangkan kerjasama dengan Unhas, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. I'm very honored to cooperate with the Hasanuddin University and have a project to improve the children's nutrition condition. So our company is Toyo Foods in Japan. That's the biggest school meal company. Yeah. So if I can help the children's nutrition, it's very, very happy. So, and I have the friend, Miss Agnes, Miss Agnes, from 5 years before. Okay. So, continue to communicate, and then she introduced many persons. For example, yesterday lecture, and Adi-san. I'm very happy to have the good communication, and as I told, it's a very honor to have the joint research, joint project, and want to develop this joint venture. Sebelum audiensi ini, Toyo Foods Jepang telah melakukan pertemuan dengan Rektor Unhas dan menandatangani nota kesepahaman MOU sebagai langkah awal menuju kerjasama yang lebih konkret. Dalam kesempatan ini, pihak Toyo Foods Jepang memperkenalkan sistem makan siang bagi anak-anak sekolah di Jepang yang sudah mereka terapkan selama bertahun-tahun. Toyo Foods Jepang yang telah beroperasi selama lebih dari 53 tahun melayani 4.000 sekolah di Jepang melalui 98 pusat penyediaan makanan. Setiap pusat dapat memproduksi hingga 4.000 porsi makanan per hari.
Ada sebanyak 40 juru masak yang memiliki tugas memastikan kualitas makanan tetap terjaga, sebab keamanan dan kebersihan makanan menjadi prioritas utama mereka, terbukti dengan tidak adanya kasus keracunan makanan selama beroperasi. Selain itu, keunggulan lain dari sistem mereka adalah penerapan prosedur higienis yang ketat, di mana para juru masak yang diwajibkan untuk menjaga kebersihan agar bakteri tidak terbawa ke dapur. Yutaka Oki berharap sistem ini dapat diadaptasi di Indonesia, membawa manfaat jangka panjang untuk kesehatan anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Andrea Reren Karina, Iva Aisyah Rahman, Unhas TV.